wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, ia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelumnya ada yang tahu gak kita akan belajar apa? Kita hari ini akan belajar terkait ekosistem. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih ekosistem itu? Simak video ini dengan baik ya. Makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk yang lainnya. Mereka hidup berdampingan dalam suatu tempat yang disebut dengan lingkungan. Selain itu ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Nah, ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut pada pembahasan tentang jenis-jenis ekosistem. Sistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya ekosistem padang pasir, ekosistem hutan, ekosistem laut, dan ekosistem danau. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dari campur tangan manusia. Contohnya ekosistem akuarium, ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan ekosistem taman. Kira-kira komponen-komponen ekosistem dibagi berapa ya? Oke, komponen ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen abiotik adalah semua benda tak hidup dalam ekosistem. Contohnya tanah, air, batu, dan angin. Yang kedua, ada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gangga. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, contohnya persaingan singa dan hyena untuk merebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya, contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menumbuhkan, contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penumbuhannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga.
Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanannya diambil. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpuk tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Nah, Ibu kasih satu contoh rantai makanan ya. Rumput adalah produsen karena membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang, belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak, katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular, ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang, elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau decomposer. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makanan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan. Nah, anak-anak, setelah kalian tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu harus membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, atau menanam pohon. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yuk ayo, 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 ayo kita belajar. Yuk ayo, ayo, ayo kita bergembira. Yuk ayo, 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 ayo kita belajar. Yuk ayo, ayo, ayo kita bergembira. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yuk ayo, 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 ayo kita belajar. Yuk ayo, ayo, ayo kita bergembira. Yuk ayo, 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 ayo kita belajar. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwasannya ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, sedangkan abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Anak-anak, mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga video ini dapat bermanfaat dan semoga kalian paham ya dengan materi kali ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.